Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Jadilah kalian semua orang yang alim satu, au muta'alliman atau orang yang belajar, au mustami'an atau nyimak, au muhibban atau setidak-tidaknya senang, wala takun khamisan tapi jangan jadi yang kelima, fatahlik maka celaka kalau masuk golongan yang kelima. Kita mulai dari awal. Kun aliman, jadilah orang alim. Kalau bisa jadi kiai ngajar, jadi ustadz ngajar, jadi ustadzah ngajar. Walaupun untuk jadi orang alim itu syaratnya berat sekali. Kita perlu banyak belajar, banyak mendalami, pahitnya nuntut ilmu. Minimal harus mukim di pondok pesantren agar kita punya syarat untuk bisa ngajar. Untuk jadi guru harus berguru. Orang jadi guru tidak berguru maka gurunya setan. Maka nggak boleh orang jadi ustadz dadakan, tiba-tiba jadi ustadz. Ketiban kita tanya gurunya siapa, internet. Nanti kalau mati ditanya guru kamu siapa, Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Kita harus penuhi rukun nuntut ilmunya, harus berguru dengan benar, baru bisa menjadi orang alim. Nah kalau kita nggak bisa menjadi orang alim, maka au muta'alliman, jadilah orang yang selalu belajar. Belajar itu bagaimana? Nanti Umi O'ok menjelaskan, simak catat. Kalau ditanya oleh Umi O'ok, ini apa? Apal ingat. Itu namanya belajar. Kalau dikasih tes ujian, kalau bisa pakai ulangan lah. Pakai mid semester gitu, pakai UAS ujian akhir semester, bulan depan ulangan, bubar pengajian. Takut dikasih surat ulangan, nggak bisa ngerjain. Nah itu muta'alliman. Kalau saya lihat muka-mukanya nih ibu-ibu ini, kayaknya bukan level itulah. Kalau dikasih surat ulangan bu, kayaknya pulang semua nggak ngaji-ngaji lagi ya. Kalau dites ya. Nah kita yang kedua nggak bisa, maka kita al mustami'an, kita menjadi pendengar setia. Biasanya ngaji-ngaji taklim kita ini ya level pendengar setia. Kadang-kadang masuk kuping kanan bablas kuping kiri. Pulang pengajian minggu sore ditanya sama laki, ngaji apa tadi? Apa ya? Lupa semua apa yang disampaikan. Nggak apa-apa ngaji. Ya gimana mau masuk ngajinya sambil ketiduran? Kan ibu-ibu kalau ngaji dua tipologi. Tipologi pertama serius, semangat, dagunya ngangkat, matanya mendelik, saking semangatnya. Ada tipologi yang kedua, ngaji itu kepalanya nunduk, matanya mejem, mulutnya ngences. Sudah ketiduran taunya. Jadi kita itu ngaji walaupun ngantuk ketiduran tetap dapat pahala. Jadi pahala mendengarkan nyimak taklim khairum min alfi raka'atin tatawuan, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi ngaji sama Umi O'ok marfu'ah nanti, sama nenek Mih ya, Mih O'ok marfu'ah nanti, sampean nyambung nggak nyambung umpama, mudeng ora mudeng, masuk kuping kanan bablas, kuping kiri umpama nih lupa semua, pahalanya tetap lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Jadi kalau ada kawannya yang ngajinya sambil ketiduran nanti bu, jangan dimarah, jangan dibully. Kalau bisa bawain selimut sekalian, nggak apa-apa, bawain aja selimut sekalian. Jadi ada cerita ini ceritanya kisah nyata.
Di daerah Eropa kan jarang orang Islam, jarang masjid. Suatu hari ada orang barat itu kan karena hidupnya sudah terlalu mapan, ekonominya sudah terlalu sempurna, mereka semua sugih-sugih tapi stres. Karena ngapa? Enggak dekat sama Allah, enggak dekat sama Gusti Allah, karena mereka enggak tahu Tuhan. Suatu hari yang stres ini dia lewat di sebuah masjid, dia enggak tahu kalau itu masjid. Kemudian dilihat di dalam ada orang yang lagi taklim pengajian, ada ustadz yang lagi ceramah. Akhirnya dia nimbrung aja, nyender di tiang. Enggak lama ketiduran dia. Tuh, hati-hati yang nyender di dinding itu, jangan-jangan ketiduran nantinya. Nyender di tiang ketiduran. Kata ustadznya jangan dibangunkan, malah dikasih selimut karena masjidnya pakai AC. Malah dikasih selimut, dia tidur 2 hari 2 malam. Lama tidurnya, kayak orang mati. Dipanggilkan dokter, kata dokter yang ngecek, ini bukan sakit, bukan pingsan, memang dia tidur. Biarkan dia tidur. Hampir diinfus. Lewat 2 hari 2 malam dia nggak bangun, diinfus. Tiba-tiba dia bangun. Dia bertanya sama jamaah masjid, ini apa namanya? Masjid, masjid. Ini agama apa? Agama Islam. Kalau begitu kata dia, ajak saya masuk Islam. Lu ngapa? Saya ini sudah berminggu-minggu nggak bisa tidur, kata dia. Gara-gara masuk masjid mendengarkan ceramah, saya tidurnya pules banget. Berarti hidayah datang lewat tidur. Makanya kalau lagi ngaji nanti sama Umi Marfuah ada yang tidur, kasih selimut sekalian. Karena hidayah datang kepada orang yang tidur. Kalau lagi ngaji itu tidur boleh. Makanya orang Jumatan tidur sah sholat Jumatnya. Walaupun kadang-kadang dibangunin susah. Akhirnya bangunnya pakai apa? Pakai amin. Amin. Bangun dia. Kaget langsung berdiri. Wah, maklum capek soalnya. Orang Jumatan ketiduran sah, walaupun sampai ngiler ngenjes enggak apa-apa. Tapi kalau orang Jumatan ngobrol, fala Jumatalah, tidak ada Jumat bagi. Sama kayak ngaji, enggak apa-apa ketiduran. Yang penting jangan ribut. Karena kalau ngeribut lain masalahnya. Ada kejadian ini, seseorang berangkat berlayar, di tengah laut terjadi gelombang pasang, badai, kapal hampir karam perahu kecilnya. Lalu dia berdoa, ya Allah, seandainya aku bisa pulang sampai ke rumah dengan selamat, aku nadar ngasih makan anak jin. Pernah lihat anak jin, Bu? Saya aja nggak tahu apa kayak tuyul itu ya. Orang ini juga aneh, nadar kok ngasih makan anak jin. Orang mah ngasih makan anak yatim, dia anak jin. Tapi ajaib, Bu, nadarnya memang neko-neko, tapi ajaib. Tiba-tiba gelombang pasangnya berlalu, badainya surut kembali, perahu kapal kecil menepi ke daratan, dia pulang ke rumah. Tapi itulah masalah. Sampai di rumah bingung cara bayar nadarnya kayak apa. Anak jin rupanya kayak nggak tahu kayak apa. Maka tanya dia dengan Nabi, saya nadar ngasih makan anak jin, tapi saya bingung anak jin itu kayak apa. Kata Nabi, gampang, sini kamu ikut saya pengajian. Nanti kalau saya sedang ceramah ada orang yang ngobrol ribut, kasih aja dia makan. Itulah anak jin. Kalau ibu-ibu yang ribut, emaknya jin. Jadi au mustami'an, yuk kita nyimak. Jadi ngaji kuping namanya. Jadi kalau sudah tua-tua ini, Bu, kita namanya ngaji kuping. Ya selagi nyangkut alhamdulillah, nggak nyangkut ya nggak apa-apa, tapi ingat jangan tersinggungan. Ini tersinggung, mi ook mah nyinggung saya. Minggu depan berhentilah pengajian. Nah, ini masalah. Jangan tersinggungan. Dan namanya ngaji rutin tuh beda sama ceramah kayak gini. Kalau yang namanya ngaji rutin tuh ngaji cara wudhu yang benar kayak mana. Maaf ya, Bu, jangan-jangan ibu-ibu ini ada yang mandi wajib aja masih salah. Iya kan? Ya jangan-jangan gimana sholatnya mau sah, wong mandi wajibnya salah.
Jangan-jangan ada yang cara wuduknya masih salah. Ada yang cara wuduknya itu kaki disiram di keran begini. Nah ini, disiram. Begini, itu nyiram bu, bukan basuh. Atur kan harus digosok pakai tangan. Nah ini penting sebagai ilmu. Cara wuduk yang benar bagaimana, itu yang dipelajari. Cara tayamum yang benar kayak mana. Cara mandi wajib yang benar, mandi junub gimana. Cara nyuci baju. Harus tahu mana baju yang bernajis. Jangan direndam dengan baju yang tidak bernajis. Ini semuanya. Cara nyebok anak yang benar kayak mana. Cara cebok kalau nggak ada air kayak mana. Kalau jenengan pengen tahu cebok yang paling bagus itu pakai batu, pakai air. Pertama pakai batu. Sisi kiri, sisi kanan, tengah. Tapi batunya jangan yang tajam. Kalau yang tajam reksob, bek. Iya itu kan ilmu. Oke, kalau nggak ada batu, pakai air saja. Kalau suruh milih batu atau air, yang paling bagus pakai air. Pengganti batu ada tisu. Makanya orang Jepang bikin tisu di toilet itu bu untuk cebok, untuk istinja. Tisu gulungan itu loh bu. Itu orang Jepang bikin itu buat cebok, buat istinja. Nah kita buat ngelap mulut. Ada aja orang Indonesia tuh eneng-eneng buat gawok, buat ngelap mulut. Padahal itu buat cebok. Habis dielap pakai tisu, baru ceweknya pakai air. Itu ajaran fikih itu yang sedemikian rupa. Masuk ke sholat, cara takbir kayak mana? Kita ini Syafi'iyah ya. Madzhabnya Syafi'iyah karena orang Indonesia ini mayoritas bermadzhab Syafi'i. Maka kalau takbir tangan sampai kuping. Kalau laki-laki sikunya dibuka. Kalau perempuan sikunya dirapat ke badan. Nggak boleh perempuan kayak gini, sikunya kebuka, keleknya kebuka. Lah apa sebabnya? Kelek perempuan lebih bau. Oh, itu guyon. Perempuan harus lebih rapat daripada laki-laki, itu maksudnya. Nah, hal-hal pesolatan, hal-hal yang sifatnya wiridan, itu yang kita istiqomahkan dalam pengajian. Kun mustami'an, kalaupun kita tidak bisa ingat semuanya, minimal kita menjadi pendengar setia. Atau kalau tidak bisa juga, mungkin budek. Saya pernah buat ceramah, yang paling depan itu ada mbah-mbah. Orang lain ketawa, dia nggak ketawa. Orang lain serius, dia nggak serius. Malah bawaannya ngantuk aja. Akhirnya saya tanya, mbah, sampean ngantuk ya? Tadi malam tahajudnya kelamaan. Enggak tuh, tidur turu pakai bahasa Jawa jawabnya. Tuh mbah kok kayaknya nggak ini, aku rak reti. Ternyata dia nggak ngerti bahasa Indonesia, ngertinya bahasa Jawa. Nah kalaupun nggak bisa nyimak, apalagi budek ya bu, apalagi budek nggak bisa nyimak, maka jadilah au muhibban, jadilah orang yang seneng, eman sama ngaji, seneng sama ngaji. Buktinya apa kalau eman? Ya bawalah yang di rumah. Ada aqua bawa aqua, ada lemper bawa lemper, ada pisang bawa pisang. Kalau bisa emak kita, emak marfu'ah pulang pengajian repot bawa oleh-oleh dari emak-emak nih. Ya iya dong. Mau minta nggak mungkin kan? Mau minta nggak mungkin. Terus ada pengorbanan, ndak apa-apa ditarikin infak. Ada pengorbanan. Kita ini kadang-kadang sekilit, ngundang kiai terkenal, ngundang ustadz mahal-mahal. Tapi kiai ustadz kampung kita lupakan. Ngundang penceramah terkenal dari Jakarta, bayarnya 60 juta, patungan orang Waisulan. Yang sugi-sugi di pemulihan diambilin duit semua untuk sokongan bayar penceramah kondang. Tapi mohon maaf, guru ngaji di kampung dilupakan. Saya tanya sama sampean bu, kalau ada keluarga kita yang meninggal, yang ngopeni jenazah, ustadz kampung atau penceramah kondang? Ustadz kampung. Yang mimpin tahlil? Ustadz kampung. Yang doain di kubur? Ustadz kampung. Yang mimpin mandiin jenazah ngapani? Ustadz kampung. Kadang-kadang kita lupakan.
Sekedar 100.000 aja sama guru ngaji, pelitnya bukan main. Masya Allah, pelit. Padahal cobalah kalau kita berhitung, bapak-bapak ini ngudut sehari katakanlah 10.000, dimurah-murahin ya, 10.000 sehari. Kali sebulan 300.000. Kalau buat ngudut aja 300.000 nggak salah. Kalau ngasih guru ngajinya 300.000 sebulan. Nggak usah banyak-banyak muridnya bu, 20 orang saja murid Umi Ook mah. 20 kali 300.000, 6 juta. Langsung beli Agia. Kita berhitung sedemikian rupa. Saya ini terkesan dengan caption di media sosial. Guru dibayar murah tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Ya bayar. Itu aja guru salah dikit dipidanakan coba. Padahal mendidik anak kita. Sedangkan artis dibayar mahal, tapi kelakuan oknumnya merusak moral bangsa. Guru murah. Coba kita berhitung bu, guru apa artis? Siapa? Ayu Ting Ting, tahu? Nyanyi satu lagu 50 juta. Nyanyi nggak nyampe 5 menit. Ya Pak ya? Siti Badriah Sibah. Cuman nyanyi satu lagu bu, emang lagi santai. Saya aja bisa. 50 juta nyanyi nggak nyampe 5 menit. Lesti Kejora, istrinya Rizky Bilar, disingkat Leslar, nyanyi satu lagu 50 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Artis Indonesia paling mahal itu Agnes Monica. Jadi kalau ditanya siapa artis Indonesia yang paling mahal bayarannya, Agnes Monica, Agnes Mo. Nyanyi satu lagu 200 juta. Nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah saya ceramah bengak-benguk begini. Nggak segitunya. Tapi ya aku harus ikhlas Pak Tommy. Malu sama guru ngaji. Guru ngaji itu guru paling ikhlas sedunia internasional. Ya Pak ya? Saya belum pernah nonton berita ada guru ngaji demo minta diangkat PNS. Belum ada kan? Guru ngaji itu saking ikhlasnya, dikasih sama orang tua muridnya, ambil alhamdulillah. Enggak dikasih, enggak nagih, enggak. Paling yang ngirim kartu SPP. Belum dikasih juga ya udah enggak apa-apa. Apa enggak perlu duit? Perlu banget. Cuman dia tahu karena dia sedang mengajarkan Al-Quran, nggak enak menjaga kehormatan Quran, maka nggak mau nagih. Padahal kepengen lah bu, bini sudah monyong. Jangan dikira bini guru ngaji itu solehah semua bu. Malah kadang-kadang apes guru ngaji itu. Dapat bini kok yang jutok semuanya. Tahu betul Allah itu ujian buat guru ngaji itu. Mana bini udah monyong, udah ngomel aja gaweknya itu. Bininya, lakinya loh dibanding-bandingin sama laki orang. Coba, laki saya jadi kades. Ngayal aja pengen jadi bu kades dia. Dibanding-bandingin sama Pak Kades. Suami, kasihan bu, kasihan. Belum lagi token udah bunyi. Nit, teroris itu. Token itu teroris. Sudah bunyi, nggak ada duit buat ngisi token. Nggak enaknya rasanya. Seakan-akan suaranya sampai ke langit saking kencengnya bu. Kondisi yang kayak gitu, pengen nagih ke murid ngaji nggak enak. Maka kita harus pengertian. Ya paling banter kalau guru ngaji di kampung saya bu, karena kampung saya itu kan di Ogan ya. Guru ngajinya ngajar pakai ejaan Ogan. Dulu kan pakai juz amma kan, belum ada ikro. Dieja kan kalau juz amma itu turutan. Pakai turutan, bada seba, yada siya, roda sero, bayaro. Laman Sunda mah, ba patah a gitu ya, ya patah ya gitu. Kemudian ro patah ro. Nah kalau orang Ogan, bada seba, yada siya, roda sero, bayaro. Jadi 1 jam ngaji itu bu, bayaro. Jadi murid-murid tidak buka juz ammah, tidak buka turutan, cuman itu aja ngajinya. 1 jam kan apal. Sampai rumah bertanya, mak ngaji apa tadi nak? Bayar.
Pinter guru ngaji. Tapi pinter-pinternya guru ngaji masih pinteran ibunya. Ibunya anak-anak. Apa kata ibu-ibu? Ibunya murid ngaji santri. Besok njok tahu guru ngaji nak. Soda seso, bada seba, roda sero, sobarok. Anakmu berangkat ngaji dipesan lagi sobarok. Begitu masuk TPQ sobarok. Kasihan guru ngaji. Jadi saya cuma ingin ingatkan agar istiqomah. Jangan apa-apa kemudian diajak iuran urunan 20.000 berat, diajak urunan 10.000 berat, 30.000 berat. Padahal kita kun muhibban, kita diperintahkan untuk menjadi pecinta. Kita jadi ustazah nggak bisa, belajar benar kayak anak di pondok nggak bisa. Minimal kita cinta dengan pengajian. Wala takun khomisan, jangan jadi yang nomor 5. Apa itu? Yang pinter enggak, goblok iya, nyantri kagak pernah, ngedenger nggak mau, senep sama ustazah, senep sama orang pengajian, malah diomong orang pulang pengajian. Pulang ngaji juga setiap hari Minggu belum tentu masuk surga. Ada yang ngomong begitu? Mana-mana orang. Ada aja yang ngomong begitu. Nah, hati-hati nih yang suka ngegosipin orang yang rajin ngaji, yang suka ngomongin jelek sama ustadzah, yang suka ngomong jelek sama orang yang istiqomah pengajian dengan kalimat belum tentu, belum tentu, belum tentu dan lain sebagainya. Maaf ngomong, maaf ngomong, maaf ngomong. Awas, wala takun khomisan. Jangan jadi golongan yang kelima. Fatahlik, golongan yang akan binasa karena enggak eman sama ngaji, enggak demen sama ngaji, enggak cinta sama ngaji. Insya Allah kita semua istiqomah. Insya Allah.